Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya beruntung sekali mendapatkan ini narasumber putra Banten, putra dari Banten, Rifki. Terima kasih atas kesediaanmu dan kamu sudah menyiapkan waktumu, menyiapkan semuanya. Ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan semangat kepada para pemuda-pemuda yang lainnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang mendengarkan podcast saat ini, adik-adik dan teman-teman semuanya, di depan Anda ini adalah Rifki Baidowi. Dia adalah putra pendidikan Provinsi Banten. Jadi kalau kita lihat di dalam prestasinya, dia ini adalah termasuk pemenang ya sebagai putra pendidikan Provinsi Banten tahun 2021. Ini yang terbaru. Ya, saya bangga sekali juga Rifki ternyata adalah pemenang juga dalam Duta Pemuda Kota Serang tahun 2020. Jadi tahun sebelumnya, tahun kemarin ya. Luar biasa, luar biasa. Saya juga melihat ke prestasi daripada Rifki. Ini pernah juga di Alpha Citizen Banten tahun 2017. Kemudian pada masa sekolahnya atau apa itu, jadi Vice of Manager FUS Manis ini radio ya, radio FM 107,8 MHz. Kemudian ini lebih bagus lagi juga adalah Rifki pernah menjadi atau bekerja atau berkarya di Banten TV, ya, Banten TV. Banten TV. Ini host Banten TV, Banten Raya TV. Ya, ya. Kalau saya urut ini Rifki ya, ini. Iya, Pak. Saya juga ingin sekali ya sebelum ini kita sebetulnya kan temanya itu bagaimana kita mempersiapkan ini milenial, anak-anak muda, sumber daya manusia ya, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jadi menjelang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya, mendengar menjelang 100 tahun. Nah, kita ini dari 100 tahun kurang 24 tahun. Ya. 24 tahun. Nah, Rifki sekarang sudah berapa? 21 tahun? Aku 21 tahun. Nah, iya, 21. Ya, 21 sekian. Nah. Ini sebetulnya kalau zamanan itu wajar lah, ini umur masih muda sekali. Jadi masa insya Allah kalau diberi umur panjang ya, kalau Allah memberikan umur panjang dan karier ini dijaga terus maju. Jadi jangan cepat puas, jangan cepat wah aku sudah sarjana cukup. Nah, jangan itu. Jadi kalau orang sekolah itu ya kalau sudah S2 dilanjutkan Mas. Kalau ada S2 masih ada lagi. Kalau sudah profesor itu belum ujung. Ya ini kadang-kadang dulu ya orang itu sudah mencapai sarjana saja sudah puas dulu. Tapi ternyata apa? Setelah melihat dunia luar, banyak yang melebihi S1, ya kan? Nah, setelah S2 pun jangan, waduh, kalau kiri kanan saya nggak ada yang S2 Pak, saya aja, iya baru kiri kananmu. Kiri kananmu itu daerah mana? Kalau kiri kananmu ada di daerah Serang, kamu belum melihat Jakarta,
Kamu belum lihat Semarang, kamu belum melihat di Surabaya, belum lihat Singapura, ya, ya, belum lihat Singapura, belum melihat Los Angeles, belum melihat New York. Jadi kalau mau melihat diri sendiri nggak apa-apa, mula-mula kita melihat diri dan memang apa kita itu segala sesuatu harus berangkat dari diri sendiri, dari lingkungan paling kecil, baru agak luas. Nah, ini sama dari diri ke keluarga, dari keluarga ke lingkungan terdekat, keluarga lagi, keluarga lebih besar lagi ya. Bentar lagi agak berkembang ke sekolah, nah, bentar lagi jaga kampus, jaga kota. Kota sampai mana? Ke provinsi. Setelah provinsi, nah negara. Nah kita ini, Rifki, kalau kamu buka di geografi ya, geografi itu Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara semua, NKRI ini ternyata luas sekali. Jadi tidak seperti kalau kita bayangkan secara geografi Israel gitu, itu kecil. Israel itu kecil. Israel itu dulu katanya dalam sejarah memang yaitu dulu asal usulnya tanahnya Palestina. Ya tapi ya itulah urusan sejarah ya. Bahwa dulu kan di bawah otonomi Inggris, di bawah otonomi. Nah, kalau di daerah Eropa lah kecil-kecil juga negara itu. Jadi yang dikatakan United Kingdom, ya menurut mereka sudah besar. Kalau dibandingkan Indonesia, nothing, belum apa-apa. Jadi United Kingdom itu kalau kita bandingkan ya cukup Sumatera aja itu. Padahal United Kingdom itulah termasuk negara pertama yang menguasai dunia, United Kingdom. Ya kemudian memang orang-orang Eropa, karena orang-orang Eropa inilah yang berani apa? Menyeberang. Jadi saudara-saudara semua, anak-anak, teman-teman semua, milenial, anak muda, adik-adik, ya, jangan takut-takut melihat dunia luar. Jangan takut melihat dunia, termasuk sekolah. Masuk sekolah saja. Wah, saya itu saya kan orang Batam, saya dari Malimping, misalnya saja dari Malimping. Saya ini Serang itu sudah kota terbesar, Pak. Nggak ada lagi, Pak, yang melebihi kota Serang. Sampai di Serang sudah puas, ya enggak boleh begitu. Kamu harus melihat dunia yang lebih luas lagi. Jadi setelah Provinsi Banten, lihatlah Provinsi Jawa Barat. Lihatlah DKI. Lalu membandingkan itu, bagaimana itu kita itu berapa provinsi. Pak Suraman itu sampai lupa sekarang itu sudah berapa provinsi. Karena provinsinya nambah. Nambah terus. Apa benar 39 provinsi ya. Ya itu sudah karena dikit-dikit ini ada 5 kabupaten, wah sudah minta jadi provinsi. Itu nanti bisa terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya saja dulu pernah terjadi, oh ini Madura minta jadi provinsi, ini sudah menjadi 4 kabupaten. Kalau 5 kabupaten ya sudah lah dibuat kangean itu jadikan Madura juga. Nah, ini bisa saja jadi provinsi lagi. Tapi kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu masa depannya gimana sih? Memperumit tinggal. Baiklah Rifki, ini saya kalau ingin memulai ya, Pak Surahman ini ingin bertanya, saya lebih suka dipanggil Pak Surahman. Ya. Kalau dipanggil Prof itu orang Amerika ya, orang Amerika, termasuk orang di daerah-daerah di kota. Bukan. Orang Amerika kalau di Indonesia itu Sumatera itu kalau dokter lulusan luar negeri itu dipanggilnya Prof. Profesor. Jadi profesor. Kalau orang Malaysia
Kalau dokternya dari Amerika itu langsung dipanggil profesor. PhD. Jadi saya itu kan PhD. Jadi kalau orang-orang Malaysia itu langsung memanggil saya profesor. Kalau orang Amerika sendiri waktu saya masih jadi dosen UT, saya ya dipanggilnya profesor. Ya profesor. Nah, kalau di Indonesia memang ada dua ya, bahwa panggilan itu profesor itu adalah kepangkatan. Kalau di Malaysia, di Amerika, profesor itu panggilan untuk dosen. Jadi sebetulnya nggak apa-apa. Dosen-dosen itu dipanggil profesor itu nggak apa-apa. Kalau di Amerika dipanggilnya profesor. Nah, itu ya sebetulnya kalau kita mau meningkatkan citra itu boleh-boleh saja. Tapi itu kan kesepakatan ya, biasanya kesepakatan, bukan soal pentingnya. Nah, saya balik lagi pada Rifki. Boleh nggak saya tanya ya, siapa sih Bapak Rifki itu siapa, ibunya siapa? Oh iya Pak. Sebelumnya seperti yang disebutkan oleh Pak Surahman tadi, saya dari keluarga yang sederhana mungkin. Bapak saya cuma seorang guru ngaji dan ibu saya seorang pedagang nasi uduk begitu. Jadi lahir dari keluarga yang sudah mengajarkan rasa syukur mungkin sejak dini begitu Pak. Ini bagus. Jadi sebetulnya kalau tokoh nasional dari anaknya pemimpin nasional misalnya saja, itu bukan kejutan. Bukan kejutan. Jadi Rifki ini lahir dari bapak yang orang mengatakan itu hanya guru ngaji. Padahal enggak juga. Guru yang namanya guru ngaji, apalagi ngaji itu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama. Sebetulnya hakikat dari bapak ya, bapakmu itu adalah termasuk mungkin di hadapan Allah ya, di hadapan Allah, itu di hadapan Tuhan. Terus di hadapan manusia secara umum mestinya itu tinggi. Jadi dulu itu yang namanya seorang ustaz itu penghargaan itu luar biasa. Sama zaman dulu itu guru itu luar biasa. Jadi kalau orang menjadi guru, wah itu satu kota pun, nah, karena dulu orang belum banyak, guru juga belum banyak ya. Dulu itu orang belum banyak, guru belum banyak. Kalau ada orang menjadi guru, wah semua orang menyapa dan semua orang mengangguk, menundukkan. Pada waktu itu, nah sekarang ternyata jumlah guru makin luar biasa banyaknya ya. Bahkan apa ya macam-macam, kondisi guru tidak terlalu baik ya. Kondisi tidak terlalu baik, apa secara ekonomi tidak terlalu baik, kadang-kadang secara pengetahuan tidak terlalu baik. Jadi kalau pengetahuannya tidak baik, itu dipertanyakan, pantaskah saya menamakan diri sebagai guru? Guru itu bergerak mulai dari guru TK, guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu guru. Pak Surahman ini di Amerika pensiunan profesor, ya pensiunan profesor. Itu ada organisasinya, organisasi kalau kita mirip apa itu Persatuan Guru Republik Indonesia gitu ya, PGRI ya. Itu ada yang ngatur asosiasinya. Jadi saya sendiri itu kan kadang-kadang kan semula tidak terlalu mikir ke sana, tidak terlalu mikir bahwa Pak Surahman ternyata jadi pegawai Amerika. Nah, ini cerita begini ini, loh, saya ingin seperti apa Surahman, boleh saja. Boleh saja. Jadi saya ini guru SPG asalnya ya. Jadi saya sekolah dulu dari IKIP Surabaya. Dulu namanya IKIP Surabaya, belum ada. UNESA belum ada, tapi yang ada dulu IKIP Surabaya. Nah, saya juga tidak tahu berubahnya dari IKIP Surabaya ke UNESA tahun berapa, karena saya sendiri sudah
meninggalkan IKIP itu tahun 74. Pak Surahman lulus, ya, lulus tahun 74. Itu sarjana muda, gitu loh. BA, dulu Bachelor of Arts. Nah, untungnya ketika ke Amerika Serikat, yang diambil itu yang Bachelor of Arts-nya, bukan dokterandesnya. Tapi dokterandesnya Indonesia itu, atau S1-nya Indonesia. S1 Indonesia itu kalau di luar negeri ya tetap BA. Ya, jadi ini untuk diketahui saja, dan sebenarnya teman-teman sudah banyak yang tahu juga bahwa S1 Indonesia itu sama dengan bachelor, S2 sama dengan master, gitu loh. S3 sama dengan doktor. Doktor itu ya macam-macam. Tapi ini sekedar cerita soal peringkat tadi sekolah, ya. Peringkat tadi guru ngaji. Guru itu, ustadz itu juga guru. Jadi guru itu digugu dan ditiru. Mestinya. Itu kan ungkapan Jawa ya. Sampai mengatakan seorang guru itu bagaimana. Wah, itulah. Digugu dan ditiru itu adalah dari Ki Hajar Dewantara. Ini luar biasa tokoh pendidikan kita itu. Orang luar biasa, memang betul-betul menjadi tauladan kita sebagai seorang guru. Nah, apakah kadang-kadang kita ini guru yang sekarang sudah tidak seperti yang lama. Tapi ya tidak apa-apa, tidak sama persis nggak apa-apa. Tidak sama persis nggak apa-apa, karena memang dunia itu berubah. Saya suka sekali cerita ini, Rifki. Jadi kamu kamu boleh humble, rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya humble. Orang humble itu bagus, rendah hati. Bukan rendah diri, hati-hati ya. Inferior itu rendah diri. Jangan sampai itu. Kita humble nggak apa-apa. Kita anaknya kurang orang kalau mengatakan kurang beruntung. Padahal ya kalau kita menghargai, bersyukur pada Allah, rezeki kita itu sampai di sana. Kalau Rifki tadi bapaknya guru ngaji ya. Ibunya bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa Pak, cuman karena memang ibu hanya lulusan SMP, bahasa Indonesia pun mungkin bisa dibilang tidak selancar itu gitu. Lumayan gitu. Jadi bapaknya Rifki itu lebih, kalau bapak saya, ini yang kamu panggilnya ini Prof. Surahman katanya, ya nggak apa-apa dipanggil Prof. Tapi alhamdulillah, bapak saya itu SD kelas 3. Dulu orang Jawa bilangnya SD ongko telu. Karena dulu, ini kembali lagi lah, supaya anak-anak muda kita tahu sejarah, bahwa dulu orang-orang pribumi itu kalau sekolah bolehnya hanya sampai kelas 3 pada masa penjajahan Belanda. Tapi kalau saya bicara penjajahan itu jangan lalu muncul rasa-rasa tidak senang dengan Belanda, jangan. Jadi Pak Surahman itu sudah mengalami masa-masa, dari masa ke masa. Hubungan saya ini tidak ada batas negara. Sahabat saya tidak ada batas negara. Jadi saya biasa nelpon antar negara. Seperti ini kan sudah antar negara kan. Jadi rasa karena sejarah. Masa sejarah itu gimana Pak Surahman? Dulu kita memang dijajah Belanda 350 tahun. Nah sebelum itu kan kita itu kerajaan-kerajaan gitu. Kerajaan-kerajaan. Jadi di Aceh ada kerajaan di Medan ada kerajaan, di Minang ada kerajaan, ya kan? Di Palembang ada kerajaan. Terus di Jawa itu ada Pajajaran, ada Mojopahit dan seterusnya itu. Ya. Mojopahit yang pernah mempersatukan Nusantara. Kerajaan Mojopahit. Tapi kalau kita itu memikirkan kerajaan Mojopahit, ya terlalu luas ternyata. Termasuk Malaysia itu masuk Mojopahit itu. Malaysia itu masuk Mojopahit. Jadi ya sudah, kita sudah. Baiklah Rifki, saya melihat kamu pernah menjadi host
Atau yang paling bawah itu di radio ya? Di paling bawah itu di Banten Raya TV, itu TV lokal yang ada di Banten, Pak. Oh, iya, iya. Bisa nggak menceritakan apa saja yang kamu lakukan dan bagaimana kamu bisa direkrut di sana? Prestasi apa? Atas prestasi apa sehingga kamu direkrut menjadi istilahnya pegawai atau penyiar ya? Kalau bahasa Indonesia dulu itu karena mungkin penyiar gitu ya. Sebenarnya kalau mau diceritakan kayaknya lebih afdol diceritakan dari awal saya kecil, Pak ya. Oh, boleh. Ayo, gimana? Silakan. Karena menurut saya perjalanan hidup saya itu luar biasa dikatakan terjal sekali. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Surahman Dimyati karena telah mengundang saya di podcast dan tim Dimyati Podcast juga. Saya di sini bukan siapa-siapa sebenarnya. Hanya saja saya ingin berbagi kisah mengenai hidup saya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang menonton Dimyati Podcast ini. Begitu. Di PowerPoint yang tadi mungkin boleh ditampilkan. Nah, nama lengkap saya Rifki Baidowi. Dan saya lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dulu bapak saya mungkin masih disebut bersama keluarga juga masih pemulung. Nanti ada sedikit video juga cuplikan sepenggal kisah yang mewakili hidup saya mungkin. Nah, di sini juga kan ada pengalaman dan prestasi Pak ya. Yang pertama ada yang paling baru yaitu tahun ini dinobatkan sebagai Putra Pendidikan Provinsi Banten 2021. Nah, sebelumnya juga di tahun 2020 dinobatkan menjadi Duta Pemuda Kota Serang, serta di tahun 2017 dinobatkan sebagai Alpha Zetizen Banten 2017. Pernah menjadi seorang Fish of Manager SKS Manis FM. Ini Fish of Manager SKS Manis FM dulu pas SMA, Pak. Tapi saya tidak SMA karena saya madrasah. Karena bapak religius banget kan, jadi dimasukinnya ke agama juga di madrasah. Nah, setelah lulus dari MAN itu alhamdulillah kan gap year karena orang tua bilang harus kerja ya, saya ikut orang tua dulu cari kerja, alhamdulillah dapat menjadi host Banten Raya TV. Sebelum saya membahas tentang persiapan SDM untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di sini saya kasih subjudul Indonesia Emas di Tangan Pemuda Cerdas. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada sedikit cuplikan video tentang hidup saya dan bisa dijadikan motivasi buat teman-teman semua yang nonton podcast ini. Ya. Saya Rifki Baidowi, Putra Pendidikan Provinsi Banten 2021. Dan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman hidup dan menyebutnya berlian di balik tumpukan sampah. Perjalanan hidup yang tak mudah. Rifki kecil pernah menjadi seorang pemulung dan setiap hari berjibaku di tengah tumpukan sampah. Ia tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan tak kenal putus asa. Ia melestarikan kesenian khas Banten. Menjadi seorang relawan, volunteer pendidikan, dan pernah menjadi seorang penyiar radio serta host televisi lokal. Tak lupa mengasah bakat dalam seni peran. Ia percaya dengan melakukan hal-hal baik akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Oleh karenanya, berbagai prestasi berhasil ia gapai. Hingga dinobatkan sebagai Zetizen Banten 2017, Duta Pemuda Kota Serang 2020, dan akhirnya Putra Pendidikan Banten 2021. Luar biasa ya. Ya, ini bagus ya.
Baik, di video tadi dijelaskan bahwa saya dulunya adalah seorang pemulung dan berjibaku di tengah tumpukan sampah hampir setiap hari. Teman-teman di Meti Podcast juga perlu tahu bahwa keluarga saya semasa saya kecil pernah mengalami yang namanya makan dari sampah di situ. Oleh karena itu di video tadi saya berjudul berlian di tengah tumpukan sampah, karena saya pikir ketika saya menjadi seorang pemulung dulu dan sekarang bisa menjadi putra pendidikan Banten itu bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali ujian dalam hidup dan pengalaman-pengalaman yang saya rasakan. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa Rifki yang dulu mungkin sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Dulu saya pernah merasa minder ketika melihat teman-teman saya sekolah dengan mohon maaf keadaan ekonominya yang tercukupi, sedangkan saya harus mencari uang di tengah tumpukan sampah. Itu sangat bukan terpukul sih, kayak membekas saja gitu di benak bahwa dulu saya pernah mengalami hidup yang sepahit ini begitu. Keluarga saya juga pernah merasakan kondisi ekonomi yang serendah ini. Namun karena itu semua pernah menjadi seorang pemulung dan keluarga juga keadaan seperti itu mengajarkan saya untuk selalu bersyukur. Dan alhamdulillahnya orang tua senantiasa mendidik saya untuk menjadi orang yang rendah hati dan sekarang menjadi humble lah kepada siapapun. Dan sampai saat ini saya masih tetap berpegang teguh bahwa saya tidak boleh sombong karena saya pernah merasakan bagaimana hidup serendah itu. Dan dari situ pula pengalaman menjadi seorang pemulung dan keluarga dengan ekonomi yang dimulai dari nol ibaratnya Pak ya. Saya selalu bersyukur atas apa yang saya punya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa kita harus bersyukur karena masih banyak orang di bawah kita. Tapi saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut. Saya lebih senang mengatakan seperti ini. Kita harus bersyukur atas apa yang kita punya. Bukan berarti ada yang lebih rendah dari kita, tapi atas apa yang kita punya. Saya tanamkan itu sampai saat ini juga. Jadi apapun keadaannya dalam hidup saya akan tetap berkata Alhamdulillah. Saya tidak akan mengeluh, saya tidak mau mengatakan, ya Allah kenapa saya begini. Enggak. Saya harus mengingat jauh sebelum itu saya pernah ada di titik rendah. Dan hal itu pula yang menjadikan saya menerima siapapun datang untuk ke hidup saya. Saya tidak memandang dia siapa, keluarganya dari mana, atau latar belakangnya apa. Yang saya tahu, Anda baik, Anda menjadi teman saya. Anda baik, saya juga baik. Jadi kewajiban saya itu hanya berbuat baik kepada orang. Dari situ pula pengalaman. Bahkan pernah dulu saya merasakan pizza pertama kali itu dari sampah. Dan pizzanya juga sudah tidak memiliki topping, hanya rotinya saja. Saya ingat betul rasanya mencoba atau mencicipi pizza pertama kali dari sampah itu senang. Entah kenapa senang rasanya. Dan ketika ekonomi sudah pulih, merasakan pizza yang utuh, saya masih selalu teringat, oh ya Allah, bilang, ternyata saya bisa merasakan pizza utuh gitu kan. Sedangkan dulu saya merasakan pertama kali dari tong sampah. Saya mengatakan seperti ini karena sekarang saya bangga bahwa pengalaman hidup saya seperti itu. Saya tidak malu lagi dengan pengalaman yang memang bisa dikatakan atau dilihat orang terlihat rendah begitu. Nah, sampai akhirnya saya sekolah di madrasah atau di aliyah juga. Saya menjadi orang yang aktif dan mencoba hal-hal baru. Saya berprinsip bahwa jangan pernah menjadikan kekurangan itu sebagai penghalang.
Justru karena kekurangan itulah kita harus mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba untuk menambah apa yang tidak kita punya. Di SMA atau di MAN, dulu di MAN 1 Kota Serang, saya aktif di berbagai organisasi dan eskul karena saya ingin menambah skill saya. Yang dulunya Rifki kecil menjadi seorang pemulung mungkin kurang memiliki waktu untuk menambah skill, pengetahuan. Di masa SMA, saya habiskan semua waktu saya untuk menambah skill dan pengetahuan. Saya ikut radio, saya ikut silat, saya ikut pramuka, dan masih banyak yang lain. Di tahun 2017 saya mengikuti ajang pemilihan itu duta literasi dan positif kebaikan gitu kan, yaitu Alpha Zetizen Banten, dan alhamdulillah saya masuk ke 10 besar dan dinobatkan sebagai Alpha Zetizen Banten di tahun 2017. Sejak saat itu saya semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas saya sendiri. Saya belajar, saya mengikuti volunteer, mengikuti kegiatan sosial. Di tahun 2019 saya lulus dari sekolah karena memang ekonomi saya masih dibilang cukup, belum mampu untuk berpikiran bahwa kuliah. Nah, orang tua juga ingin saya bekerja. Akhirnya orang tua mengatakan, Rifki, kamu lulus ini harus bekerja dulu ya. Dan karena saya cenderung patuh ke orang tua saya kan, akhirnya saya ikutilah. Baiklah, kalau begitu saya akan bekerja. 1 tahun gap year, saya alhamdulillah bekerja di salah satu televisi lokal di Banten dan menjadi host. Di situ saya mulai berpikir bahwa oh begini skenario yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya. Diberikan waktu 1 tahun untuk tidak kuliah, banyak pengalaman yang saya dapat. Dan bahkan di tahun itu saya menambah kekuatan mental, menerima hidup dan berpikir lebih luas dalam menjalani hidup ini. Di tahun 2020 saya sudah mulai kuliah dan alhamdulillah saya juga dinobatkan sebagai Duta Pemuda Kota Serang 2020. Saya kuliah dan ikut hal-hal baru lagi. Di tahun 2021 saya dinobatkan sebagai Putra Pendidikan Banten 2021. Itu memang perjalanan yang panjang mungkin untuk sampai di titik ini. Luar biasa. Ya. Nah, berbicara tentang mempersiapkan SDM untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, saya rasa untuk itu kita sendiri, saya khususnya saya sebagai pemuda dan teman-teman di Meti Podcast yang lain, kita punya kewajiban untuk mempersiapkan itu. Karena di tahun 2045 nanti, adik-adik kita lah, generasi di bawah kita yang akan memimpin negara mungkin, akan menjadi presiden dan pejabat-pejabat pemerintah. Disitulah kita harus ikut berperan mendidik anak-anak bangsa. Minimal dari lingkungan kita lah begitu. Saya sendiri berpikir bahwa untuk Indonesia emas di 2045, kita juga harus mendidik moral anak-anak. Kenapa? Karena banyak orang yang pintar, banyak orang yang memiliki IQ tinggi, percuma kalau misalkan moralnya nol. Jadi saya rasa nilai seseorang itu dilihat dari moralnya, bagaimana dia berperilaku, memiliki etika, gitu kan. Seperti itu. Nah, saya juga di rumah, alhamdulillah bersama dengan keluarga ada majelis mengajari anak-anak mengaji gitu. Mungkin akan ditampilkan videonya, gambaran setiap malam kecuali malam Selasa dan malam Jumat libur. Selain hari itu kita mengajari anak-anak mengaji. Itu saya rasa penting. Kenapa? Karena mengajarkan moral dan lebih tepatnya melembutkan hati mereka supaya jadi manusia yang
rendah hati, tidak sombong, dan tentunya selalu bersyukur serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak merupakan amanah besar dalam hidup yang harus kita jaga dan kita rawat. Masa anak-anak adalah waktu yang tepat untuk membentuk karakter. Saat dunia membuat insan berambisi terhadap sebuah angka yang disebut nilai, harus ada sisi lain yang mengajarkan moral, melunakkan ego, dan melembutkan hati agar seorang insan jadi lebih bernilai. Percayalah, kebaikan yang kita tanam akan kita tuai di kemudian hari. Nah, mungkin untuk lebih dalamnya lagi mengenai mempersiapkan atau menyongsong SDM untuk Indonesia Emas, kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Surahman Dimyati mungkin, Pak ya. Iya. Ya, ini bagus Rifki, bahwa kita ini sebagai bangsa sebetulnya dari jumlah penduduk, Indonesia itu nomor 4 di dunia. Jadi kalau kita itu mau membanding-bandingkan negara itu mestinya itu kita mulai dari jumlah yang terbanyak. Yang terbanyak memang Cina. Jadi Republik Rakyat Cina itu ya kamu tahu sendiri dari angka 1,5 miliar lebih itu adalah Cina. Kenapa seluruh dunia itu banyak warga Cina? Nah, salah satu yang perlu kita ambil yang baik dari Cina ini adalah prinsipnya yang kerja kerasnya. Jadi kalau di tempat kita juga banyak saudara-saudara kita dari keluarga Cina juga, itu saudara kita. Jadi kita bangsa Indonesia itu kalau kita ada yang Cina, ada yang Arab, ada yang India, ya, ada yang India, ya memang ada yang asli ya. Kalau dikatakan asli semua tidak ada, asli semua itu enggak ada, karena prinsipnya kehidupan itu mulai zaman dulu. Kalau ada dari Cina kemudian datang ke Pulau Jawa gitu ya, mendarat di Medan atau bukan di Tuban, mendarat di mana lagi gitu. Itu dari itu setelah mendarat kan mesti berhubungan dengan orang daerah. Orang daerah. Jadi keluarga saya ini kan bapak saya dari Gresik. Bapak saya dari Gresik. Ibu saya dari Kertosono, Jawa Timur, memang ya. Itu kalau saya kemana-mana dipanggil Koh, karena mata saya sipit. Ya, kalau mau saja sembunyi, mau sembunyi di mana, memang mau ditarik ke atas, Salah satu penyebar agama Islam itu juga Cina. Nah, ingat, salah satu penyebar agama Islam itu dari Cina. Jadi sayang sekali kita ini tidak bisa menjaga persahabatan kita dengan saudara-saudara kita Cina. Kalau kita coba lihat saja, kan ada ustadz kita dari Cina juga, yang di Surabaya itu luar biasa beliau. Luar biasa. Bahkan kalau kita melihat lagi ada yang sampai mentargetkan satu masjid setiap bulan. Jadi ada keluarga kita Cina, keluarga Muslim Cina itu mentargetkan untuk mendirikan masjid 1 bulan sekali. Ya coba, karena beliau itu adalah sangat kaya raya sekali. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi umat Islam itu di Indonesia bahkan kadang-kadang kita ini tidak kaya harta pun masih kaya hati ya. Ya, kaya semangat.
kaya senyum, artinya dia sudah banyak kayak istilah kaya. Tapi balik lagi kepada gitu, bagaimana kita masa depan bangsa kita ini. Masa depan bangsa kita ini terserah anak-anak milenial ini mau gimana. Tapi anak-anak milenial jangan diam aja. Kalau ketika masa depanmu dihancur leburkan oleh bapak-bapak yang ada yang sekarang lagi bahwa gimana sih ya, biasakan ya kita itu tidak, kalau saya mengatakan lebih suka dialog, lebih suka, sebetulnya bangsa kita itu sudah mempunyai yang namanya Pancasila. Orang luar negeri itu kagum dengan Indonesia itu. Satu, sila yang musyawarah dan mufakat. Itu yang dikagumi luar negeri. Jadi orang Singapura itu paling kagum dengan Indonesia cuma satu silanya itu. Ketuhanan Yang Maha Esa biasa itu. Tapi kadang-kadang cuma ketuhanan Yang Maha Esa, kadang-kadang sudah lupa Tuhannya juga. Ya gimana nggak lupa Tuhan. Bahwa kita ini bisa hidup itu karena Tuhan. Jadi kalau kita itu sampai istilahnya, kalau orang Islam itu ada diwajibkan sholat 5 waktu ya dalam sehari semalam. Ya, sebetulnya waktu zaman Isra Mi'raj, zaman Nabi Musa sudah bilang, Nabi Muhammad minta korting minta korting lagi. Ya malu Nabi Muhammad disuruh minta korting, sudah 5 minta dikorting lagi, minta 1. Nanti jangan-jangan 1 minta korting separuh. Jadi kita ini tidak pernah rasa bersyukur juga kepada Tuhan. Terbukti kita. Coba kita balik kepada diri sendiri. Seberapa kita berterima kasih kepada Tuhan ketika tiap hari, bukan tiap hari lagi, tiap detik jantung kita berdenyut. Jantung kita berdenyut, paru-paru kita berdenyut. Siapa yang mendenyutkan itu? Wow, tak sadar Pak. Pakai bahasa itu Pak. Ya, sebetulnya kamu pernah mensyukuri bahwa seandainya paru-parumu itu tidak berdenyut, darahmu tidak bisa berputar. Kalau darahmu tidak bisa berputar, kamu habis. Sudah selesai. Ya. Darah yang tidak berputar itu manusia sudah selesai. Bukan manusia lagi, namanya mayat. Jadi seringkali kita kurang bersyukur pada Tuhan karena lupa kesibukan, karena kesedihan kesusahan ekonomi, karena kesibukan kerja, mau kesibukan sekolah, kesibukan ini. Tapi kadang-kadang ya berhentilah. Berhenti itu tidak berhenti apa-apa. Kalau kita merenung, apakah benar yang saya lakukan? Apakah benar ketika Indonesia yang dikatakan nomor 4 di dunia jumlah penduduk, Cina 1,5 miliar lebih, India 1,3 miliar lebih, Amerika Serikat 335 atau 37 juta, Indonesia, nah, nomor 4 lah Indonesia, 287 juta sekarang ini. Jadi kalau melihat secara internet ya, pertumbuhan manusia itu bisa dilihat per detik itu. Muncul nambah itu per detik. Jadi lahir manusia itu sudah didatakan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita itu 287 juta manusia Indonesia. Ya, masa jumlahnya nomor 4, kita masa tadi pendidikannya nomor 70, nggak malu. Betul. Masa fisikanya, saya ini kan orang fisika. Jadi ketika sekolah kemudian dapat berat dari Allah, kok pintar fisika, terus ngambil jurusan fisika. Nah, kok langsung ke Texas itu fisika lah. Kemudian ke Iowa itu fisika lah. Ya cuma pendidikan fisika, tapi fisika. Dia kan malah saya jatuhnya itu di fisika murni. Karena saya ngelamar sendiri. Jadi dapat beasiswa, nah itu rektor saya itu dia dulu adalah almarhum Pak Beni
dari Beni Suprapto. Beliau rektor UT. Pada waktu saya mau berangkat ke Amerika itu rektornya. Semula rektor UT yang pertama itu adalah Bapak Profesor Dr. Sepiat. Beliau adalah yang termasuk yang menjamin waktu itu memang ada 3 orang. Jadi orang UT itu ada 3 orang. Saya ada teman saya di Puspu Endang. 3-3-nya itu dapat nominatif. Tapi dari segi umur saya itu paling tua. Dari segi umur paling tua karena umur saya itu 40 tahun lebih dikit. 40 tahun 3 bulan waktu itu. 40 tahun 3 bulan. Jadi biasanya nggak boleh keluar negeri itu nggak boleh. Nggak boleh keluar negeri karena ada aturan di Indonesia. Yang mengambil PhD ke luar negeri umurnya harus kurang dari 40. Nah, waktu Pak Surahman itu melamar umurnya 40 lebih 3 bulan. Terus gimana ini? Tapi ini yang lulus. Kan repot itu. Aturan sudah ditulis. Nah, di dalam ini kisah nyata saya sampaikan saja ke Republik ini ke masyarakat. Sebetulnya pemerintah kita itu pernah terjadi untuk memberangkatkan saya itu dengan cara menarik aturan 40 tahun diganti dengan aturan 43 tahun. Ternyata ada orang-orang selain saya ya. Ada orang-orang lain yang umurnya 40, 3 bulan, 46 bulan, ada yang 41 sekian bulan. Daripada repot gini memberangkatkan, jangan-jangan nanti sampai di Amerikanya umur 43. Kan gitu. Maka aturan itu dirubah dari 40 menjadi 43. Namun setelah saya berangkat, saya itu berangkat ke Amerika itu yang untuk ngambil doktor itu adalah saya berangkat 29 Mei. Rasanya ya 1 tahun ke depannya itu aturan itu sudah nggak sampai 1 tahun sih. Orang-orang tadi entah berapa, entah 3, entah 4, entah 5, saya sendiri juga nggak tahu orangnya kok. Yang tahu saya sendiri. Saya inilah yang umurnya waktu itu 40 tahun lebih 3 bulan. Itu aturan dikembali lagi ke 40 tahun. Jadi kalau Indra mau ke luar negeri, nanti PhD-nya jangan sampai 40 tahun baru melamar. Ya, lambat. Jadi itu yang umurnya hampir sama dengan Rifki itu kan Indra ya, Indra. Terus ada lagi Ruli, itu hampir sama itu. Ada lagi ponakan saya yang di Surabaya yang tadi Didin itu 28 Oktober 1999. Jadi kamu tahun 2000 bulan Agustus ya, kamu selisih setahun lebih muda. Tapi si Didin sudah S2 dia. Didin sudah S2 bisnis ya. Tapi dia sudah melanjutkan lagi sekarang untuk ke tingkat yang lebih tinggi agar bisa ilmunya lebih mampu lagi lah. Jadi ini Rifki, saudara-saudara semua dan sebangsa dan setanah air. Jadi saya ya termasuk warga negara Republik Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Saya beruntung juga sama dengan Rifki tadi. Saya itu Bapak SD Ongkotelu. Jadi Bapak saya nggak punya ijazah SD loh. Rifki, bapak saya nggak punya ijazah SD, namun menjadi pegawai negeri. Loh kok bisa? Ya dipaksakan gitu. Pada waktu itu karena nggak ada orang yang perlu ditolong ya, yang perlu ditolong ternyata bapak saya itu nggak punya ijazah, tapi dijadikan pegawai negeri. Loh tapi nggak punya ijazah gimana? Ya lah diangkut golongan paling rendah apa? 1A. Jadi saya tidak malu, bapak saya itu diangkat jadi pegawai negeri golongan 1A, pensiun 1A. Ya. Jadi kan orang itu diangkat itu golongan 3C, lulus 4E kan gitu, profesor kan gitu, atau golongan 4E gitu, 4C, 4. Enggak, bapak saya itu saya tidak malu dengan Tim Yati. Jadi kalau saya menamakan Tim Yati itu ada bapak saya. Bapak saya Ahmad Tim Yati. Tim Yati itu anaknya Misbah.
Jadi bapak saya itu anaknya kiai. Kiai itu ternyata anaknya kiai lagi, mantunya kiai terus. Ya kita kelompok. Tapi matanya sipit. Jadi kayaknya ini agak dekat-dekat dengan Cina. Saya tidak malu dipanggil kok itu, saya tidak malu. Loh, ada campurannya. Jadi ke atas itu memang ada darah Cina kali ya. Ya memang ibu saya dari Kertosono. Tapi kan bapak saya dari Gresik tadi. Nah Gresik itu matanya kok sipit-sipit. Nah ternyata ya tadi bahwa Kubilai kan dulu zaman Kubilai itu juga ada laskarnya yang beragama Islam. Sambil lalu menjadi laskar menempati di Jawa bagian utara itu sekaligus juga berkeluarga. Mereka berkeluarga. Nah berkeluarga beranak juga. Ya ini keluarganya ada mesbah, ada Demyati. Ya. Itu kalau diangkat ke atas itu ada Sunan Ciduborang sampai Sunan Muria. Itu kalau diurut-urut itu sampai ke sana. Ya alhamdulillah dari keluarga ulama. Saya juga sama dengan bapakmu, guru madrasah. Nah, tapi ya bapak dulu saya itu suruhnya itu juga nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sekolah umum. Suruhnya ke pondok melulu. Ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak apa-apa. Ya Allah, saya janji. Walaupun saya jadi ilmuwan saintis, saya kan ilmuwan fisika. Ya, jadi fisika. Ahli fisika, tapi saya ingin memasukkan poin-poin keimanan di dalam fisika. Jadi kalau buku-buku, artikel-artikel yang saya tulis, nah, kalian akan memasukkan poin-poin. Oh, atom begini sampai alam semesta dari mikrokosmos kan atom itu ya. Jadi neutron, proton, ya elektron. Coba itu kan putaran, itu mikrokosmos. Jadi kalau kita bicara mikrokosmotis sampai siapa yang saya nggak ada kalau tidak Tuhan itu yang atur. Manusia apalagi. Manusia itu bisanya apa? Keminter aja. Jadi, kalau orang Jawa bilangnya keminter ya, merasa pinter, paling pandai. Enggak. Kita itu ternyata nggak pinter-pinter amat juga. Manusia itu nggak pinter-pinter. Oh, itu IQ-nya sekali. Iya, walaupun IQ-nya berapa 150, 170, biar 200. Biar orangnya sangat-sangat cerdas seperti Elon Musk. Elon Musk itu orang fisika juga itu. Albert Einstein itu orang fisika. Kalau Pak Suraman itu orang fisika, apa keturunannya ya kecipratan kali. Jadi kecipratan pinternya 3 kali. Tapi ya alhamdulillah saya dari Indonesia. Saya akan tetap mengajak teman-teman Indonesia untuk tetap mencintai fisika. Enggak, fisika ini ilmu murni. Ilmu yang ini yang masa depannya ada di tanganmu. Enggak ada temuan-temuan lain. Dimulai dari sini memang aplikasinya. Lihat ini, aplikasi dari fisika apa? Lihat dengan ketemunya fiberglass. Oh, ini dia bisa ditemukan apa? Listrik mengalir melalui fiberglass. Internet bisa lebih cepat melalui fiber. Itu kan penemuan-penemuan fisik. Penemuan radio, penemuan telepon, penemuan ini. Termasuk, mohon maaf ini, kadang-kadang saya ini orang fisika juga nggak suka perang. Gitu loh. Nggak suka itu bom nuklir itu ditekan. Ini gawat. Jadi sekarang ini, dunia ini. Kalau saya sering, kalau nggak salah 4 bulan yang lalu saya itu menulis artikel itu saya berikan kepada CBS di Amerika Serikat gitu ya. Dari sana mungkin di upload lagi. Saya itu menyentuh sih intinya. Ini Indonesia lagi kena serangan vaksin, saya minta bantuan seluruh dunia. Jadi saya minta bantuan dunia, mengintervensi, artinya membantu Indonesia. Nah, kalau orang Amerika saya dorongnya begini, please 1 jam untuk vaksin. Jadi kerja 1 jam orang Amerika tolong untuk vaksin dan vaksinnya dibagikan ke seluruh dunia. Ternyata mungkin bukan hanya ide saja, idenya pemimpin Amerika juga. Sekarang ini sudah 3 miliar vaksin Amerika itu dibagi ke seluruh dunia. Dibagi. Jadi kalau ada orang yang bilang, Amerika Serikat ini hanya mikirin dirinya sendiri. Oh enggak.
Rakyat saya memang nomor satu. Rakyat saya nomor satu, vaksin harus divaksinkan dulu. Tapi saya juga memikirkan dunia. Karena apa? Kami tidak akan bisa pergi kemana-mana kalau orang seluruh dunia ini sakit. Makanya saya tanggung jawab. Makanya di dalam artikel saya itu saya sampaikan bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita, termasuk tanggung jawab rakyat Amerika untuk membelikan vaksin seluruh dunia. Please, 1 jam kerjamu diberikan. Untuk apa? Disedekahkan, kalau bahasa agamanya kan disedekahkan. Tapi kan sebetulnya orang sedekah yang bagus menurut bahasa filsafat agama, memberi tangan kanan, tangan kirinya saja enggak apa. Kan yang begitu. Sedekah ikhlas. Betul. Ini sebetulnya ajaran-ajaran begini kalau di Amerika itu sudah dijalankan, nggak bisa disampaikan, dipamer-pamerkan, enggak. Di Amerika itu pada musim pandemik begini, musim pandemi ini supaya didengarkan semuanya ya. Amerika itu menganut kebiasaan atau kebudayaan jangan mempermalukan orang lain. Miskin itu kan sial lagi sial kan, karena pandemik ini pekerjaan berkurang, ini kurang, akhirnya kurang. Income-nya kurang, karena income-nya kurang, akhirnya kekurangan ini. Untuk beli makanan kurang. Untuk beli makanan kurang terus gimana? Ternyata orang Amerika itu nggak menunggu pemerintah. Itu ada yang namanya food bank, gitu loh. Bank makanan. Siapa yang mengelola? Rakyat. Yang mengelola rakyat. Kita apakah tidak boleh meniru yang baik seperti itu? Mari kita yang baik kita ambil. Mengapa pada masa musim pandemik ini kita perlu food bank? Food bank itu apakah harus pemerintah? Nggak usah. Anak-anak muda milenial ini bisa mengurus food bank. Mulai gimana? Melalui chatting, WhatsApp, grup Facebook atau apa, menawarkan saudara-saudara semua, barang siapa bisa menyumbangkan uang 100.000 atau 50.000 atau 10.000 apa bisa dikumpulkan ke rekening ini, apa uang rekening ini akan kami buat makanan. Makanan itu akan kita bagikan secara gratis, termasuk diantarkan juga ke rumah masing-masing yang isolasi mandiri. Ya? Jadi gimana? Apa peran milenial? Tidak harus milenial itu mempunyai uang banyak, enggak. Tapi ide-idenya. Ide-idenya untuk membantu masyarakat. Ide-idenya membuat masyarakat itu rukun. Bukan bertengkar. Ya dikit-dikit tersinggung. Mau kerjasama saja masih. Loh, kayaknya kan orang Banten, kamu kan orang Betawi. Kamu orang Jawa. Loh, apalagi kamu orang Batak, jauh lagi. Enggak. Jadi Rifki dan teman-teman yang lain, kita ini sudah bukan model persukuan lagi. Kerajaan sudah tidak ada. Nah, loh, kalau masih ada ya suku boleh lah ada. Tapi tidak berat. Cara berpikir kita itu sesuku-sukuan. Mau jadi apa? Memilih kepala sekolah. Loh, ini sekolahnya ada di Banten. Kepala sekolah harus dari Banten. Ini gimana ini? Ya? Sedih loh. Sedih. Jadi bangsa kita ini dulu didirikan memang tahun 17 Agustus 1945. Tapi sampai sekarang rasa seperti itu. Jadi dikit-dikit ngurusi suku. Dulu agamanya nggak sama Pak ini Pak. Ini kan agama Islam, ini ada yang bukan Islam, masa bisa Pak? Islam bukan Islam ngumpul. Iya. Rasulullah saja pernah menyuapin makan orang Yahudi tua buta. Sudah orang tua Yahudi buta lagi sambil disuapi mencaci Nabi Muhammad. Itu kalau kita
Kalau kita itu, kali itu nasi yang sudah disuapkan ditumpulkan ke mukanya. Sudah disuapin, masih mencaci maki. Ya kan itu. Tapi Nabi Muhammad kan nggak marah. Dicaci maki. Kita ini loh. Dikit-dikit tersinggung, marah. Waduh. Keroyok. Nah, ini apalagi keroyok itu. Dikerahkan. Penghinaan. Penghinaan agama. Penghinaan ini. Penghinaan ini. Tuhan ya. Jadi kita ini kadang-kadang bertuhan, kita itu kadang menyebut Allah, kadang-kadang lupa juga Allah itu Maha Adil. Ya, Allah itu Maha Adil. Ya Allah itu kalau memberi makan itu, kalau memberi rezeki itu tidak tanya kamu Islam atau enggak Islam, enggak. Jadi Tuhan itu Maha Adil. Cobalah kalau kita mau baik, itu menurut kalau belajar itu kan ada sifat-sifat Tuhan itu ya, yang 99 ya. Itu bagus semua. Kita ini dikit-dikit marah itu apa? Ya nggak benar. Nah, itu dari segi kebangsaan kita. Kita itu termasuk jadi kepala sekolah. Kalau lebih tinggi kita itu, nah ini ada jadi kepala di Pak, kantor perguruan tinggi ini gimana? Kampus. Wah ini karena kampus Untirta Pak. Untirta ini kan ada di Serang ya, atau benar di Serang? Iya. Atau itu salah satu, nggak tahu, saudara satu namanya Dr. Lili Barlia. Itu teman saya. Teman pada waktu di British Council. Gitu. Teman pada waktu di British Council. Kita pernah tahun 1983 itu kita di British Council. Nah, Dr. Lili Bahria itu beliau ingat saya itu jadi dosen di Untirta. Balik lagi tadi, siapa yang boleh menjadi rektor? Siapa yang boleh menjadi dekan? Siapa yang jadi kaprodi? Itu tidak harus Bapak ini Pak Untirta karena ada di Banten Pak. Ini harus orang Banten Pak. Terus yang di ITB, loh ini ITB. Karena ini Sunda ini harus orang Sunda juga. Ya Banten kan juga sama dengan Jawa Barat itu Sunda juga. Wah, ini harus orang tuh. Jadi rektornya harus Sunda. Dekannya harus Sunda. Waduh. Loh kita itu jadi NKRI kita itu gimana ini? NKRI. Sekarang saya memberitahu ya. Saya ini 14 hampir 15 tahun di Amerika Serikat. Saya sekolah master dan PhD saya di Amerika Serikat. Pada waktu saya mengambil PhD, saya sekaligus jadi asisten profesor. Jadi saya digaji sudah tahun 95 awal. Resmi saya digaji Amerika Serikat. Jadi kalau saya punya pensiun Amerika Serikat, ya biasa enggak saya bekerja. Saya punya ya tadi itu. Itu di Amerika Serikat itu kalau menjadi dekan, ya dekan. Saya beritahu saudara-saudaraku semua, belum pernah terjadi yang menjadi dekan itu wakil dekan. Belum pernah terjadi. Yang jadi dekan biasanya profesor atau siapa saja di negara lain, negara bagian lain. Jadi kalau kita itu mau maju betul, Indonesia mau maju. Apakah salah kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika? Benar. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ternyata sama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kita berbeda. Coba lambangnya sama Amerika dengan Indonesia. Garuda. Garuda. Nggak tahu siapa yang niru, itu Indonesia yang niru atau Amerika. Atau kebetulan saja itu Pak Karno itu membuat lambang Garuda, atau apa dulu pendahulu kita itu milih Garuda, lalu ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu ternyata di Amerika itu hanya mencari dekan. Itu belum pernah terjadi yang menjadi dekan itu wakil dekan. Kalau jadi wakil dekan nggak pernah jadi, apalagi anaknya. Nah,
Pernah terjadi nggak di tempat kita? Nah ini saya tanya saja ini. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Atau kalau nggak boleh tanya pada diri, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Karena itu pernahkah terjadi di Republik ini yang menjadi dekan itu ternyata masih ponakannya dekan lah. Betul. Jangan-jangan adiknya. itu kalau dalam bahasa kan modelan itu warisan. Nggak boleh. Ini bukan kerajaan. Indonesia bukan kerajaan. Yang jadi raja, yang jadi pemimpin itu adalah anak-anak. Jadi kita harus meyakini ini, termasuk ini sekolah, ini kantor, ini kampus, ini kepemimpinan masyarakat, termasuk kepemimpinan masyarakat. Jadi yang menjadi wali kota Banten tidak harus orang Banten. Tidak harus dari Banten. Pola-pola berpikir begini ini memang proses ya. Proses. Kenapa nggak proses? Coba saja ya. Kalau tanya pada bapak-bapak yang kelahirannya tahun 45. Waduh, di hatinya. NKRI harga mati. Kalau nggak orang RI nggak boleh. Akhirnya kita kehilangan apa? Ternyata orang RI itu yang pinter-pinter, tidak semua pinter. Kadang-kadang tidak pinter-pinter amat juga berani ke luar negeri. Tidak pinter-pinter amat berani ke luar negeri. Coba kalau ke luar negeri nanti kita akan bahas lebih hebat lagi pada waktu podcast berikutnya. Coba. Kan saya ceritakan tuh bagaimana itu ke Amerika itu gimana. Loh, kalau mau sekolah macam-macam. Sekolah itu ada mulai preschool, mulai kindergarten, kalau kita TK ini loh, terus SD, SMP, SMA, kuliah, itu sekolah. Bagaimana bisa sekolah ya? Kalau bapak ibunya misalnya, aduh, bapaknya dapat beasiswa. Beasiswa kemana? Ke Amerika. Berapa tahun? 2 tahun. Saya beritahu ya. Kalau dulu saya dimarahi oleh atasan saya, tapi nggak apa-apa lah dimarahi. Saya dimarahi. Saya itu nggak pernah membantah. Kalau dimarahi saya menunduk. Ya Pak, saya salah. Tapi saya ulangi lagi. Karena itu baik. Memberitahu orang lain yang baik. Jadi kalau bapaknya itu ke luar negeri beasiswa dari pemerintah, misalnya saja, kalau orang pemerintah itu paspornya berwarna biru, terus visanya J, A B C D O F G H I J ya, Jakarta, Jakarta, J1. Jadi saya itu visa saya J1. Pak, bolehkah saya membawa istri? Bawa saja. Benar Pak, atasan saya nggak boleh. Nah ini semoga atasan ini mendengarkan ini. Tidak ada larangan dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Australia, dari Kanada, dari Perancis, dari Jerman. Suami berangkat beasiswa, pemerintah membawa istri dan anak-anaknya. Nggak ada larangan. Lupa, saya sebagai atasan kan harus menjaga supaya jangan terganggu sekolahnya. Nanti kalau membawa istrinya terganggu pikirannya, bawa anaknya ganggu lagi. Sebetulnya nggak gitu. Ketika seorang suami sekolah, pikirannya ke sekolah, panik juga. Masih sekolah, masih mikirin masak, masih mikirin. Nah, kalau ada istrinya, ada yang jaga istri. Anaknya di bawah di sekolah. Istri dan anak-anaknya itu langsung dapat visa. Ini saya buka saja ya. Ini
nggak perlu dirahasiakan. Jadi kalau suaminya J1, istri dan anak-anaknya itu yang namanya J2. J2. J2 itu apa? Ya, istri atau keluarganya J1. Apa ini? Ini tanggung jawab pemerintah setempat. Setempatnya mana? Ya ke Amerika, ya tanggung jawabnya pemerintah Amerika. Kalau ke Jerman, pemerintah Jerman. Bukan Indonesia, ingat. Tanggung jawab pemerintah Indonesia itu saya. Siapa? Saya ini J1 dulu, saya J1 dulu. Yang bayar beasiswa saya itu rupiah loh itu. RI. Jadi saya ini banyak utang saya ke Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Surahman ini di masa tuanya, saya masa tua menjelang 70 tahun, sudah pensiunan RI, pensiunan Amerika juga. Ya. Pensiunan Amerika itu sebetulnya nggak saya ambil, belum saya ambil. Tapi bulan lalu saya dipaksa suruh ambil. Loh, Amerika itu begitu baiknya loh. Coba, ini loh di Amerika itu orang pensiun saja nggak repot. Surahman, are you really Surahman? Yes. What is your name? Surahman Timnya. What is your date of birth? Sudah, ditanya 2 kali, sudah, kamu siap terima pensiun. Ya, karena umur saya sudah 69 kok nggak mau pensiun gitu loh. Itu loh. Kok nggak minta pensiun? Nah, saya ini malu ke Amerika itu. Ke Amerika itu saya ini baru kerja berapa tahun kok minta pensiun. Jangan Amerika menganut lagi. Amerika itu menganut kalau kamu bekerja 10 tahun atau lebih, 10 tahun atau lebih, kamu berhak menerima pensiun. Ya memang beda. Nah, jumlah pensiun itu tergantung pada berapa lama. Berapa yang kamu tabung. Makin lama tabungannya makin banyak. Tapi orang sekarang lebih pintar lagi. Nabungnya itu pakai stok. Jadi Pak Surahman itu punya stok juga. Stok itu dulu dibeli pada waktu tahun 95. Saya terima gaji pertama. Januari tahun 1995. Kamu belum lahir kan? Jadi Pak Surahman sudah menerima gaji Amerika Serikat itu tahun 1995, Januari 1995. Ini perjalanan pendidikan Bapak luar biasa sekali, Pak ya. Ya. Jadi termotivasi. Ya cobalah kalau tadi balik lagi ini kan tadi orang Indonesia ini jangan ada di tempat. Jangan ada di tempat maksudnya ya jangan puas di tempat. Kalau kita bisa berkompetisi di dunia, saya malah punya cita-cita. Bagaimana kalau pakar-pakar dunia ini adalah dari mana kamu? Indonesia. Indonesia. Jadi itu nama Indonesia pasti pertama disebutkan. Kalau saya itu apa? Indonesian America. Amerikanya nomor 2. Indonesia. Saya itu membayangkan pakar-pakar dunia nanti Indonesia. Gitu. Jadi tidak perlu berebut. Jadi saya mau berebut, oh ini Pak PNS, ya boleh, tapi tidak harus berebut semuanya. Kalau ada 10 yang lamar ya sudah, yang lain itu melamar di luar negeri saja. Melamar di luar negeri. Gimana? Saya malah pernah menyampaikan kepada direktur guru dan tenaga kependidikan Bapak pada waktu podcast 3 minggu yang lalu. Menurut saya Pak Direktur, mestinya SD itu bahasa Inggris kita harus sudah bagus. Mestinya tamat SD bahasa Inggris kita sudah bagus. Coba dipikir, maksudnya Pak Surahman apa ini? Jadi mulai di rumah, ini aplikasinya sudah bahasa Inggris, musiknya musik Inggris, listening comprehension-nya bahasa Inggris, SD. Tidak perlu kita mengaku-ngakukan bahasa Arab, boleh juga.
Mau bahasa Arab boleh, mau bahasa Cina boleh. Tapi mau targetnya mau kemana sih? Mau targetnya. Kalau mau mengejar the best in the world itu memang sampai sekarang kita itu masih tetap Amerika Serikat. Masih. Nggak tahu 50 tahun lagi mungkin Cina. Gitu loh. Mungkin India. Geser. Biasa. Mungkin Indonesia. Amin. Maka dari itu ya. Karena itu kita nggak apa-apa berguru dulu. Cari kerja nggak apa, ke Amerika nggak apa-apa. Amerika itu luas. Nah sekarang saya cerita lagi. Mari. Pak Suraman itu kan suka jalan-jalan pakai mobil. Kalau pakai mobil itu bisa jalan, stop, berhenti. Saya itu tinggal di state, kalau kita mungkin provinsi, di negara bagian, namanya Iowa. Iowa itu kalau dulu asal-usul itu cuma orang Indian saja. Isinya cuma Indian saja dulunya. Tapi Iowa yang sekarang, isinya apa? Jerman, Belanda. Jadi ada Belanda, ada Jerman, ada Rusia. Jadi kalau saya bawa mobil dari rumah saya ini, saya nyopir ke timur dalam setengah jam. Berapa? 30 menit. Saya akan ketemu dengan kota yang namanya New Holland. Itu apanya? Dulu orang Belanda itu rombongan ke Iowa, rame-rame. Beramai-ramai menempati daerah di situ. Ya mungkin dulu dia perang sedikit dengan Indian. Jadi masa waktu itu tuh juga orang Indian itu kalau daerahnya terganggu dia ngajak perang. Nah itu mereka juga cari cara bagaimana supaya selamat. Ya. Jadi ada New Holland. Terus di sebelahnya ada kota namanya Moskow. Kamu kan tahu Moskow itu adalah ibu kota Rusia. Ini ada kota Moskow di sebelah saya. Setengah jam. Ya, nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Setengah jam dari rumah saya. Ini ada kota namanya Moskow. Itu artinya orang-orang Rusia. Saya beritahu, Rifki, sejak itu Uni Soviet bubar. Ya. Orang-orang Rusia itu lari rame-rame ke Amerika Serikat. Yang salah itu apa? Indonesia. Kok nggak rame-rame? Kenapa? Pak, bahasa Inggris. Wah, sekarang aja. Jadi anak-anak mau sekarang kalau mau rame-rame ke Amerika, tapi rame-rame yang baik, bukan rame-rame yang ilegal. Jadi cirinya, cara yang legal. Saya beritahu saja. Saya ini orang Amerika, saya harus mengajarkan yang baik kepada orang lain. Ya, orang Indonesia karena saya dulu dari Indonesia ya, saya akan nggak apa-apa memberitahu tip and triknya gitu. Tip and trik ini legal kok saya bilang ini legal. Sekolah paling gampang itu sekolah. Saya beritahu Rifki, zaman seperti sekarang ini, ya Pak, gimana nih sekolah ini kan mahal Pak, bisa disiasati. Gimana siasatnya? Ya ini. Nanti saya dikata orang Amerika, saya bisa dipanggil. Kamu membocorkan aja. Oh enggak, saya bicara yang legal kok. Saya membicarakan yang legal. Jadi pertama sekolah. Sekolah itu, kalau orang Indonesia, biasanya kalau sekolah, pasti, bukan kira-kira. Orang-orang Indonesia sekarang ini, kalau kuliah atau sekolah, pasti the best thing. Yang terbaik. Dalam bidang apapun, Indonesia itu menang.
Jadi kadang-kadang kita di sini kadang-kadang juga banyak yang iri. Banyak yang iri. Orang yang jenis-jenis matanya sipit ini loh. Ini Mas Irawan matanya kan agak sipit-sipit gini. Panggil saja dikirain Cina saja. Aduh. Wah ini mesti ini. Ini pinter ini. Ternyata pinter beneran. Dan ini apa sih artinya? Ya, saya dengan mudah kan menjelaskan ini gini. Ini asalnya kenapa begini? Ini gini. Saya aduh, kamu nggak tahu. Nah, saya sekolah apa? Lebih terkejut lagi diberitahu sekolah. Oh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya sekolah SMA saja nggak bisa. Saya ke perguruan tinggi saja nggak bisa. Sekarang orang-orang Indonesia ini karena bayarnya sekolah itu sangat mahal di Amerika. Carinya gimana? Cari yang kalau bahasa Indonesianya diploma saja. Gimana ya? Nggak apa-apa diploma 1, gajinya 100 juta per bulan kok. Gimana? Mau nggak? Diploma 1 tapi gajimu 100 juta per bulan, mau nggak? Mau dong pasti. Ya, ini bukan rahasia umum. Ini saya buka. Pergilah ke Amerika. Berangkatlah ke Amerika. Tapi cara yang baik. Sebelum berangkat ke Amerika, jadi adik-adikmu, teman-temanmu, bahasa Inggrisnya yang benar dong. Conversation-nya yang benar. Gimana supaya banget? Wah kan harus bayar mahal. Ini di handphone gini. Ini kan banyak aplikasi bahasa Inggris. Kalau radio, ya jangan radio Banten saja, jangan yang bahasa Sunda saja, tapi bukalah. Kalau dulu saya itu radio Australia, BBC, radio Amerika, gitu. Bahkan podcast seperti ini, kamu buka podcast gitu, kamu pilih yang Amerika baik. Jadi kita mau belajar bahasa Inggris di telinga kita. Kalau sudah dilatih sejak SD, kita jadi setiap menjadi perhitungan di dunia. Wah ini terang desa peti Indonesia lagi ini. Kalau saya merancangnya kan gitu. Kalau sekarang Pak Direktur guru dan tenaga kependidikan, Pak Direktur, kalau kita mentarget ini, anak-anak SD, tamat SD bahasa Inggrisnya oke, baru kita menang. Ya terus yang lain gimana ya? Ya kalau sekolah yang benar dong. Sekolah yang benar itu kalau gurunya yang benar. Jadi guru itu dulu yang didemonstrasikan di Gugu, ditiru, guru itu teladan. Guru itu ilmunya nambah terus. Bukan guru tahun ini bukunya ini, tahun berikutnya bukunya tetap ini, tahun ke-10 pun bukunya tetap 10 tahun yang lalu. Pengetahuan itu setiap bulan nambah. Aplikasi saja, handphone saja. Handphone ini sudah muncul iPhone 13 ini. iPhone 13 ini yang terbaru, ini saya beli karena mengadakan podcast begini. Ini pernah terjadi internet Surabaya itu down. Langsung saya kendalikan dari sini dengan pakai. Jadi dengan kita tidak meragukan lagi bahwa kebagusan daripada alat ini memang handal. Jadi, itu ya kalau dari mana bisa baik ya dari penelitian. Dari penelitian ya ini termasuk orang-orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu jagoan komputer. Saya kalau saya sebut dulu namanya ada Master K. Jadi kalau kamu cari podcast Tim Yati ini ada Master K. Master K itu ahli komputernya Indonesia. Tapi dia nggak mau disebutkan namanya saja, nggak mau. Itu sahabat saya, tanggal lahirnya sama. Sampai tanggal lahirnya itu sama dengan saya, itu sifat-sifatnya sama. Kita mempunyai sifat yang sama. Salah satu sifat saya itu tadi sifat, kalau saya itu
makin banyak untuk orang lain, membantu orang lain. Karena kita ini nggak tahu apa sih artinya kehidupan. Kita hidup itu untuk apa? Kita itu hidup bisa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80. Saya itu sudah, ya Allah, digenapkan sekali, ya Allah, 100 lah. Kadang-kadang itu. Jadi Pak Surahman dulu itu sudah mau meninggal 2012. Jadi saya pernah menderita penyakit yang namanya hipertiroid. Sudah tidak ada harapan untuk hidup, tidak ada sama sekali. Jadi ya saya seperti pamitan saja. Ya. Terus saya, ya Allah, pendidikan sudah, pangkat sudah, anak-anak sudah, gitu, sudah selesai semua. Silahkan ya Allah, aku sudah ridho. Nah kan gitu. Jadi itu saya itu sebetulnya, saya sudah, aku sudah tidak ingin apa-apa lagi. Aku ingin kayak enggak semuanya sudah. Saya sudah keliling dunia, sudah ini, sudah haji, sudah apa lagi? Saya sudah, silakan ya Allah. Kok nggak dicabut-cabut ini? Kok nggak dipanggil? Nah, ternyata seperti ada dialog. Kayaknya aku perpanjang deh. Ini bahasanya. Nah, terus saya dalam nanti kalau begitu kelebihan ini bukan untuk saya. Saya berjanji kelebihan umur ini bukan untuk saya, tapi untuk yang lain. Jadi kalau saya punya kelebihan apa-apa, saya bagikan. Saya tanpa tanya suku, agama, ras, dan jadi itu janji saya kepada Tuhan. Termasuk bukan Indonesia pun saya bantu. Termasuk bukan. Loh Pak, itu kan bukan Islam. Saya kan sudah janji untuk bersedekah, untuk membantu. Tidak boleh. Bahkan kalau Rifki ini mau ajaran agama kita itu sebetulnya begitu. Kita itu mau memberi makan, mau membantu, mau menolong. Ya, ada orang jatuh dari sepeda. Nah, terus pura-pura lewat. Kalau yang jatuh orang cantik langsung ditolong. Ini rasa-rasa seperti itu. Kalau mulai Rifki kepada adik-adiknya, Rifki kepada murid-muridnya, teman-temannya, diajarkan. Kalau membantu itu jangan melihat. Membantu itu harus ikhlas. Ya. Dalam bahasa agama kan begitu. Bahasa agama itu. Bahkan kita ini masuk surga atau tidak, itu tahu nggak kita? Kan nggak tahu juga kan? Ya, jadi kita itu bicara apa lagi? Kita bicara. Termasuk NKRI ini mau kita jadikan bagaimana? NKRI ini. Kalau kita menjadi penonton terus kasihan. Jadi saya sedih kalau suatu saat yang memimpin kota ini adalah orang-orang yang kurang ngerti pada orang-orang yang ekonominya rendah. Rifki, Pak Surahman sama. Saya pernah tidak sekolah 3 bulan. Loh, kan nggak mampu membeli buku tulis. Coba. Kalau sekolah sekarang pasti langsung dipecat. Ya. Betul. Akhirnya apa? Begitu terima rapot, saya dipecat. Kan gitu. Jadi tahun berapa? 66 ya, tahun 66 67. 66 itu Pak Surahman kira-kira SMP kelas 3. Catur bulan 4 bulan. Tapi catur bulan 1 itu karena ya keadaan ekonomi hancur ya. Dulu itu perang sesama bangsa ya, perang komunis waktu itu, G30 SPKI. Jadi kita itu miskin sekali, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang kadang ya nggak bisa beli buku tulis seperti itu. Buku tulisnya nggak bisa. Akhirnya saya ketakutan. Masuk kelas itu takut.
kalau nggak nyatet gitu loh. Nah, kalau ada 15 mata pelajaran, berapa pelajaran? Kan 15 buku tulis. Iya kan? Gimana kalau satu aja nggak bisa? Satu buku aja nggak. Jadi Pak Surahman itu bawa tas, isinya ya pokoknya gombal atau apa, pokoknya seperti melembung gitu aja. Nggak ada itu bukunya. Nah, itu sampai catur bulan 1 ya akhirnya terima rapot karena saya masuk cuma 2 pelajaran. 2 pelajaran. Apa? Menyanyi dengan olahraga. Yang lainnya nggak masuk. Jadi menyanyi itu saya dapat nilai 6. Di rapot dulu itu kalau 6 ini apa? Tintanya biru. Tintanya hitam. Kalau 5 tintanya apa? Merah. Nah, nilai saya rapot saya itu mi fa sol. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Pak Surahman sekarang kan profesor fisika, jagoan fisika, mesti fisikanya hebat waktu itu. Waktu itu nggak pernah masuk, buku juga nggak pernah dia melihat wajah gurunya sudah sebel. Melihat, jangankan, loh, terus gimana? Ya setelah dipecat, jadi dipecat itu membawa hikmah. Jadi jangan melihat proses. Kalau misalnya gini ya Rifki, kita itu kan ada yang kalau percaya ini namanya takdir, ya takdir. Kalau mungkin di agama lain itu nggak ada ya takdir. Tapi itu destiny, kalau bahasa lainnya bahasa Inggrisnya destiny. Jadi Tuhan itu sudah mengatur. Ya, manusia itu sudah ada perjalanan hidup. Ya termasuk saya ini tadi. Karena kemiskinan tadi nggak nyata. Karena nggak catat, nilainya jelek. Kan begitu kan? Nggak bagaimana. Ulangan itu diisi apa? Kalau ulangan itu diisi apa? Isinya kan nggak karuan ya. Ya pantas saya dapat 3, 4, 5. Mungkin 5 saja itu karena gurunya kasihan, mestinya 4. Ya, gurunya kasihan. Ya, kasihan lah. Nah ini kok guru penyanyi tadi, wah ini masuk terus orang ini. Beri 6. Olahraga, ya saya kan badan saya kurus, larinya cepat. Jadi kalau soal lari cepat ya, 100 meter saya menang. Kalau loncat tinggi saya menang, lompat galah saya menang, voli bisa oke. Tapi sudah pelajaran saya nggak masuk. Ya, jadi dulu adanya ilmu ukur, ada ilmu alam, fisika itu dulu namanya ilmu alam. Kalau biologi itu namanya ilmu hayat. Geografi, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada. Ya semuanya nggak pernah masuk. Nah, setelah dipecat, terus saya datang ke kepala sekolah. Ada apa? Kamu sudah saya pecat. Kok berani-beraninya menginjakkan karpet kantor? Nah, saya itu kok ya berjanji kepada kepala sekolah. Kok saya sampai dipecat? Lah ya kamu ini nggak pernah masuk 3 bulan, nggak punya catatan. Bapak saya ini jelek. Tapi ya sejelek-jeleknya itu anaknya Bapak. Seandainya Pak, Bapak percaya pada saya. Bapak memberi saya waktu 2 bulan saja. 2 bulan. Kalau saya tidak yang terpanggil di sekolah ini, saya yang keluar. Jadi bukan soal nomor 10, nomor 5, enggak. Kalau saya tidak yang terpandai di sekolah ini, saya keluar. Melihat pandangan mata saya itu kepala sekolah percaya. Terus ya sudah, saya dirangkul. Jadi saya beritahu itu kepala sekolahnya namanya adalah Sony Harsono BA. Kepala SMP Negeri 1 Kertosono 1966. Kalau ya ini dalam sejarah beliau ini masih punya hati agung, hati emas. Memaafkan anaknya yang sudah
nakalnya nggak keturunan. Kalau itu kan sudah nakalnya nggak keturunan. Ternyata apa, Rifki? Ternyata Pak Surahman ini diberi anugerah. Yang tadi saya janji 2 bulan, iya. 1 minggu. 1 minggu itu saya sudah tahu semua pelajaran SMP kelas 1 sampai kelas 3 tanpa belajar. Semua saya babat habis termasuk gurunya kalah. Nah itulah mulainya karier Pak Surahman. Dari sejarah dipecat. Dari sejarah tidak bisa membeli buku tulis. Jadi sampai SMA pun Pak Surahman ini tidak mampu membeli buku tulis. Sampai SMA. Jadi kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA Pak Surahman. Ya gimana ya mau beli buku tulis. Akhirnya saya ini tetap di tempat sampah. Di kamu istilahnya apa? Pemulung. Saya cari di tempat sampah, pembuangan kantor-kantor. Itu sampah, tempat sampah itu biasa saya tahu tempat sampah itu letaknya di dekat stasiun kereta api. Stasiun kereta api Kertosono. Teringat saya masih pernah jadi pemulung. Ya, pemulung itu tadi mengumpulkan kertas, bukan. Untuk apa kertas? Saya cari buangannya kantor. Yang kertasnya masih banyak. Yang kosong. Yang kosong. Bukan ada separuh kosong, separuh dipakai. Itu saya dulu kan stapel itu saya nggak punya. Saya jarum dengan dijahit. Saya jadikan buku. Itu buku saya. Ya, terus gimana lagi? Ya saya SMA negeri kan. Jadi riwayat kemiskinan itu sampai seperti itu. Jadi kalau bilang anak saya itu anaknya orang kaya. Anak-anak saya anaknya orang kaya. Itu anak-anak saya itu anaknya orang Amerika. Anak saya. Jadi kalau anak saya yang terakhir sekarang jadi dosen di IPB, itu bahasa Inggrisnya lebih baik dari orang Amerika. Dalam 10 hari, anak saya yang terakhir ini, dalam 10 hari dia dibaca 254 buku. Anak Indonesia loh itu. Anak Indonesia loh. Kamu Elon Musk tahu? Elon Musk. Tahu. Yang terkaya di dunia sekarang. Yeah. 1 hari 10 jam baca. Mulai kecil gurunya nggak bisa ngajar. Saking pinter. Karena apa? Sudah dibaca semua, sudah ngerti. Oh kalau ini. Jadi sekolahnya memang SD-nya itu di Afrika Selatan. Kalau kamu lihat geografi Afrika Selatan, paling selatan itu Tanjung Kaupang. Itu negara asal usulnya Elon Musk. Negara nomor 1. Negara nomor 2-nya Kanada. SMP, SMA di Kanada. Orang Kanada lagi. Tamat SMA. Aku kok hanya Kanada enggak? Aku harus nomor 1 di dunia. Aku harus ke Amerika. Nah, kalau mau nomor 1 ke Amerika, enggak mau kan? Lari ke Amerika. California, kuliah. Saking pinternya ya repot juga dosennya. Akhirnya jagoan roket. Ahli membuat. Jagoan fisika. Nah, ini gimana? Kisah-kisah ini kisah nyata. Jadi orang lahir itu jangan dibatasi dengan negara. Jadi ini saya Pak Surahman. Ya Pak Surahman sudah di Amerika ngajar-ngajarnya nggak benar itu. Itu nggak baik Pak Surahman. Ya baik dan tidak baik itu siapa sih yang? Apakah orang sekolah di Amerika itu hukumnya haram? Kalau nggak gitu, coba Nabi Muhammad sekolahlah walaupun ke negeri Cina, iya kan? Betul. Nah, gimana itu? Agama Islam sudah mengajarkan seperti itu kok. Kok sekolah Amerika itu orang kafir, Pak. Tapi ini loh, jadi yang dilihat Amerika itu bomnya,
lagi. Iya kan, itu kalau sudah perang Timur Tengah ini, ya sudahlah itu politik. Jadi di dunia Timur Tengah itu di dunia yang mengatasnamakan Islam. Bahkan benderanya pun mengatasnamakan, belum tentu Islam. Ingat, hati-hati. Jadi anak-anak muda hati-hati dengan internet. Anda bisa dipengaruhi untuk bergabung dengan, mohon maaf, saya orang Amerika, saya juga orang Indonesia, tapi saya tidak suka ISIS. Saya tidak suka. Ini apakah betul Islam, mempertahankan Islam, membawa Islam? Apakah membunuh orang itu kok begitu mudah? Gak bunuh. Termasuk ngebom. Termasuk 911. 2 gedung pencakar lain. Berapa itu? 6.000 manusia mati. Apakah 20 orang yang merencanakan, 19 orang terdaftar pelakunya? Terus akhirnya merembet siapa yang merancang. Ketemu semua. Coba kita kembali kepada Islam. Benarkah kita itu dulu? Ajaran Islam itu mengajarkan yang kekejaman. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan. Agama Islam tidak pernah. Agama Kristen tidak ada. Agama Yahudi tidak ada. Tidak ada agama Konghucu. Tidak ada agama Buddha. Membunuhin manusia. Tidak ada. Saya mau kemana? Saya mau ke Afghanistan. Saya mau gabung dengan Taliban. Saya mau memerangi ini. Memerangi mana? Saya mau ke Palestina, mau menyerang Israel. Itu yang perang itu siapa? Coba ini. Jordan itu berbatasan dengan Israel juga. Nah, ini Jordan gimana? Kok Jordan? Libanon gimana sekarang? Kasihan kan? Listrik aja cuma 2 jam mampu. Listrik di jalan raya sudah mati, nggak mampu menyalakan. Sudah tidak ada aturan. Rakyatnya sekarang lari keluar negeri. Negara apa itu? Kalau kamu menjadi orang Libanon, nangis nggak? Nangis loh pasti. NKRI kurang 100 tahun, masa seperti ini? Kalau saya malu Rifki. Pak Surahman ini lahir di Indonesia, jelek-jelek, makan ini kalau nggak sambal terasinya ada, nggak enak juga. Jadi sampai di Amerika itu saya cari order online, sambal terasi. Ya tadi pagi memang sarapan saya membuat sendiri pancake. Kayak Amerika pancake pakai dadar telur, ya sudahlah. Pancake-nya saya beri madu, telurnya saya beri anu. Ya itu makanan pagi saya juga. Nanti agak siap sedikit. Oh ya, itu di kulkas saya itu ada bermacam jenis-jenis sambal, jenis-jenis kerupuk, termasuk sambal pecel. Saya ini orang Jawa Timur. Kalau nggak makan nasi pecel, aduh. Nggak afdol. Bukan gitu, kangen gitu. Kalau sudah kangen gimana? Saya ngeklik di handphone ini ke Amazon, sambal pecel. Waduh, Indra, di sini sambal pecelnya mahal, tapi nggak apa-apa. Justru saya memikir gimana industri kecil Indonesia diekspor ke Amerika. Gimana ini bisa? Nanti melalui Rifki, melalui Indra, melalui Ruli, terus anak-anak muda Banten dan seterusnya. Gimana industri kecil masyarakat itu, mulai yang kalau banyak ubi, ya, ubi itu jangan diekspor ubi kosong gitu, tapi ubi yang sudah dikemas, ada kemasannya, sasetnya sudah modern. Mau ubinya dari Tanti Serang ternyata
jadi makanan kecil di pesawat terbang? Boleh. Di Garuda Airlines ternyata itu ubinya itu dari Serang. Boleh. Semuanya. Jadi semua kita harus rebut. Kita harus nomor satu. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu, do your best. Ya sambil berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berilah kemampuan terbaik. Kemampuan terbaik. Bahasa Inggris, ini pengucapannya keliru. Bagaimana? Ya, kita kan orang Indonesia mau bahasa Inggris benar itu ya nggak akan pernah lah. Saya beritahu saja. Kenapa yang pinter itu anak kecil? Makin kecil, makin baik. Jadi bahasa itu, kalau mengajarkan, mau mengajarkan bahasa Arab, ya mulai kecil nggak apa-apa. Mau diajarkan 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa. Anak kecil itu pinter. Yang kurang pinter itu justru yang tua-tua ini. Yang orang Jawa, lidahnya sudah Jawa, mau diajak bahasa Inggris. Ya, yang dengar itu nggak dengar. What did you say? Apa? Banyak Jawanya daripada Inggrisnya, gitu pronunciation-nya. Sama dengan orang Indonesia kalau ke awal-awal ke Amerika, gitu, bahasa Inggrisnya lebih banyak Indonesia daripada nadanya nada Indonesia, termasuk A B C D, bilang A B C D. A B C D E F. Ini harus sampai ke lidah. Jadi apa yang kita T di sini beda. Kalau saya malah tanya anak saya, gimana sih pengucapan yang benar ini? Anak saya. Anak itu yang saya bawa umur 5 tahun. Jadi saya bilang anak saya itu pada umur 9 tahun itu dalam liburan 10 hari dihabiskan 254 buku. Baru saya sadar, ini calon. Jadi ini cikal bakal the next leader. Jadi sudah terbayang. Jadi kalau mau melihat siapa the next leader, itu dari kecil. Kalau sudah membaca sekian banyak buku setiap hari, itu the next leader. Jadi memang berat suasana itu berat. Kita harus merubah. Pak guru saya aja bukunya masih tetap itu saja. Jangan melihat. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jangan dosen saya itu cuma itu saja Pak. Dosen itu juga guru. Guru itu no one perfect. Tidak ada manusia sempurna. Siapa tahu dosenmu, gurumu mendengarkan podcast ini. Ini kisah nyata. Jadi Rifki yang katakan, saya anaknya pemulung. Saya juga pernah jadi pemulung. Apa? Saya itu buku saya sampai SMA kelas 1 itu hasil pulungan. SMA kelas 1, SMA Negeri Kertosono. Ya sekarang jadi profesor fisika di Amerika. Kan nggak masuk akal itu. Pemulung. Jadi di Amerika sekarang sudah 14 hampir 15 tahun. Anak cucu saya sudah di Amerika. Bahkan cucu saya punya cucu 17 tahun. Rifki. Sudah kuliah sejak SMP kelas 2. Gimana itu? Maka saya bilang kepada Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan di Indonesia. Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan khusus. Saya sampaikan. Ini, saya cemburu, Pak. Ya saya kan ya lahir di Indonesia. Ini cucu saya di sini. Tiga-tiganya super gifted. Nggak percaya? Kakaknya itu kelas 2 SMP kuliah. Kuliah kan di perguruan tinggi. Adiknya, jadi cucu saya kedua. Cucu saya pertama itu namanya Zaid Malik William Rahmat. Z-nya kan nama. Kalau saya bilang itu besan saya.
besan saya. Rahman balik ke saya lagi. Jadi semua anak saya pada last name-nya Rahman. Cucu saya yang kedua, Anissa, Mary, Sri, Rahman, Mary, Maria, Miriam. Jadi menantu saya itu orang Jerman. Matanya biru, rambutnya blonde. Jadi, lu Pak Suraman kamu boleh kan anaknya kan? Ya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya kita itu kadang-kadang beda pendapat itu dalam hal seperti ini. Pak, ini menurut mazhab ini nggak boleh, Pak. Ya kalau kita itu beragama itu kalau mencari mazhab ya nggak usah milih-milih anu lah. Ya kira-kira yang sah aja. Baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau saya ini kalau di Amerika musim dingin, mau wudhu, ya sudahlah pakai sini aja, mulut terus tangan, terus kakinya gimana? Dingin sekali Pak, diusap saja sepatunya, boleh, sepatunya diusap saja. Oke, nggak mungkin Pak cari wudhu, ya tayamum saja. Di dalam agama Islam ada kemudahan dicari yang sulit. Bahkan saya pernah saudara kita sendiri dari Indonesia juga. Dia itu ada kuliah di Jepang. Dia itu kuliah di Jepang waktu itu beasiswanya beasiswa Pak Habibie. Pak Habibie waktu itu tahun 9 jadi presiden ya. Tapi sebelum jadi presiden Pak Habibie itu ngirimi orang ke luar negeri. Habibie itu belum jadi presiden, masih jadi menteri, mengirim manusia-manusia Indonesia terbaik ke luar negeri. Besar-besaran lagi. Ngirimnya itu nggak tanggung-tanggung karena Pak Habibie mempunyai visi ke depan tadi. Bukan 5 tahunan. Bukan 5 tahunan, bisa 50. Pak Habibie memikirnya 50 sampai 100 tahun. Banyak pikir jauh. Itu tamat SMA dikirim keluar. Tamat SMA. Gimana nih? Tamat SMA dikirim keluar negeri. Kalau bahasa Inggrisnya enggak. Ya, kalau saya tahu, saya siapkan saja. Kalau perlu SMP kita kirim ke luar negeri. Nih kalau saya jadi pemerintah Indonesia, SMP yang bahasa Inggrisnya mampu kita kirim dulu. Apa? Beasiswa. Ya, kalau nggak beasiswa, dicarikan sekolah yang sekolahnya nanti bayar sambil kerja. Sama dengan cari Pak, sekolah ke luar negeri kan mahal. Ya carilah jurusan yang diploma saja. Ya, karena cari beasiswa itu nggak gampang. Cari beasiswa itu nggak gampang. Biasanya apakah beasiswa bisa melalui online? Oh bisa. Saya punya mungkin dalam podcast berikut. Karena ini adalah anak sahabat saya. Sahabat saya termasuk Pak Direktur UT yang ada di Serang itu sahabat saya. Jadi saya sudah meminta izin kepada namanya Bapak Wira Indra Satya. Orang Batak, keturunan Batak, cerdas jadi nggak ya selalu menurun ya, kecerdasan itu menurun. Kalau bapaknya itu cerdasnya gitu ya, kalau bapaknya cerdasnya seperti itu ya, ibunya juga akan mengikuti juga cerdas sekali. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya katakan kepada Rifki. Kita harus rebut. Ya, kita harus rebut. Masa depan Indonesia, kita harus the next superpower. Jadi bukan nomor 2, nomor 3. We got to be the next superpower. Bahwa the next superpower itu tidak harus Amerika. Tidak. Sekarang memang Amerika Serikat. Ya nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Kita nyontoh dulu ke dia, nyontoh dulu. Gimana dia menjadi super power sampai sekarang. Ternyata itu adil. Untuk menjadi pemimpin tidak harus sukunya sendiri, agamanya tidak harus sama. Ya, jadi beda agama bisa rasanya aja beda dikit-dikit saja sudah dijadikan masalah. Ya, kapan maju? Ada orang hebat. Jadi ini ke depan memang luar biasa, saudara-saudara sama, Rifki. Ini waktu sudah jam 9 ya. Jadi sudah cukup malam. Insya Allah perbincangan kita ini walaupun berbeda temanya sedikit, ya tetap saja Pak Surahman ingin tetap Indonesia the next super. Betul. Jadi jangan jadi penonton. Ya. Siap. Kalau ada kekurangan, itu saya, Pak Surahman Timyati. Surahman anaknya Pak Timyati ini ya. Jadi ini ada kekurangan karena saya manusia yang serba lemah, banyak pelupa, banyak salah, kadang-kadang kasar, kadang-kadang kurang sopan. Jadi saya mohon maaf kepada pendengar-pendengar semua, kepada siapa saja yang mungkin tersinggung dengan kata ucapan saya. Kalau itu salah, saya pribadi yang minta. Itu kesalahan saya, kekurangan saya, kekurang sopanan saya. Tapi hati saya ingin Indonesia the next super power. Ya, selamat malam, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.